Selamat malam, Pak Gembong. Selamat malam Pak, izin bergabung. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang satu, Pak, siapa ini? Ada namanya siapa ya? Siapa mohon izin Pak Abdul Rahman Pak. Oh, Pak Abdul. Oh, di sini W3. Nggak dikasih namanya ya, Pak Abdul. Oke. Gimana kabarnya Pak Bayu? Alhamdulillah, sehat, Pak. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Mohon izin Pak Bayu, tadi Pak Hasan izin beliaunya masih ada meeting seperti itu Pak Bayu. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Jadi saya untuk absen fleksibel, Pak. Jadi ada teman-teman Bapak Ibu kalau ada kepentingan boleh, nggak apa-apa. Nanti kan, jadi sistemnya nanti saya rekam aja perkuliahan kita. Nanti yang teman-teman yang berhalangan bisa buka saat waktunya bisa gitu, Pak. Ya. Muter sih, ya orang muter aja. Iki anu le, ini macet lagi. Macet. Oke, jelas ya, Pak ya. Suara saya jelas ya, Pak. Ya, jelas sekali Pak. Ya, Bu, ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya untuk mulai aja, nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu udah bergabung di kelas kewirausahaan. Di sini kita kelasnya pelan-pelan aja ya Bapak Ibu ya, nggak usah buru-buru. Kalau ada pertanyaan atau mau diskusi bisa langsung aja. Kalau bisa saya jawab waktu ini ya saya jawab, kalau nggak bisa saya jawab ya PR buat saya, nanti pertemuan berikutnya saya jawab. Itu ya Pak Bu. Oke, jadi di sini kita kuliah kewirausahaan. Mungkin Bapak Ibu juga udah sedikit mengenal tentang kewirausahaan, karena sedikit banyak juga ada di kehidupan kita sehari-hari ya Pak Bu. Di sini kita lebih condong ke kewirausahaan tingkat lanjut atau kewirausahaan ke arah digital. Jadi kan Bapak Ibu kan sudah punya pekerjaan dan karir yang bagus, jadi diharapkan nanti bisa membuka usaha Pak Bu, buat teman-teman yang lain nih. Gimana? Mic-nya dinyalain aja nggak apa-apa Pak Bu. Jadi biar nggak sepi. Kalau kita ngobrol-ngobrol aja ya Pak Bu ya. Jadi relax aja biar nggak ngantuk. Soalnya udah malam nih, jam ngantuk nih. Oke, terima kasih. Kita mulai di bab 1 pendahuluan. Kita pelan-pelan aja. Kalau ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan, didiskusiin. Jadi kita belajar bareng-bareng, nggak boring. Kita masuk ke pengertian
Digipreneur. Digipreneur itu kewirausahaan digital. Kewirausahaan teknologi digital telah memberikan dampak yang luar biasa di dunia usaha digital yang dibangun melalui jaring internet seperti Google, Facebook, atau Microsoft telah mampu mengubah dunia serta telah membentuk pola komunikasi tanpa sekat geografis. Jadi sekarang eranya kewirausahaan digital ya, Pak Bu ya. Jadi tidak terbatas jarak, bahkan waktu. Digitalisasi juga berdampak terhadap pengembangan wirausaha baru. Potensi pengembangan usaha baru meningkat karena adanya peluang digitalisasi cabang usaha maupun mengubah usaha dari offline menjadi online. Dampak positif digitalisasi pada wirausaha juga terjadi dalam bentuk promosi inovasi, penciptaan peluang kerja, peningkatan produktivitas, baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga menjadi prioritas pemerintah di berbagai negara. Jadi memang kewirausahaan ini sedang digenjot ya, Pak Bu. Kan di Indonesia yang notabene negara kedua ya, digitalnya sudah termasuk maju ya. Jadi dengan Amerika atau Eropa selisihnya 11-12 lah, kita nggak tertinggal. Jadi untuk kewirausahaan digital ini kita termasuk bisa mengikuti. Wirausaha digital adalah fenomena yang muncul melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Usaha digital adalah penjualan produk atau jasa melalui jejaring elektronik. Ekonomi digital membuka peluang bagi para wirausaha untuk menciptakan area bisnis yang berbeda melalui model perdagangan elektronik. Oke, cukup jelas ya Pak Bu ya, bahasanya bisa dimengerti ya Bapak Ibu. Siap, bisa, Pak. Nah, bisa, Pak. Ya, Sangat ini bisa. ini pembahasannya bahasanya bahasa dasar, jadi enak kita mempelajari. Saya juga membacanya juga enak. Monggo, Pak. Potensi wirausaha digital dan pebisnis milenial tentunya perlu dikembangkan dari berbagai pihak. Pihak yang berperan besar adalah pemerintah, perguruan tinggi, dan industri. Mungkin Bapak-Bapak kan sudah berkecimpung di industri ya, jadi enak nanti masuknya. Ketiga pihak tersebut merupakan organisasi yang paling kondusif dalam mengembangkan inovasi. Peran ketiga pihak tersebut yang selama ini bergerak masing-masing sebenarnya dapat saling bekerja sama atau disebut dengan triple helix. Ini Pak Suparman masuk nih. Selamat datang Bapak Suparman. Oh, Pak Suparman belum menjawab. Oke, saya lanjutkan. Pak Suparman biar ikut masuk. Model triple helix yaitu pemerintah, perguruan tinggi, serta industri. Tadi di atas sudah dijelaskan ya Pak Bu. Wirausaha digital juga merupakan upaya mencapai peluang usaha baru melalui media baru dan teknologi internet. Lebih spesifik, Rizal et al. Ini di jurnal tahun 2017, menyatakan wirausaha digital adalah upaya untuk memperoleh pangsa pasar, peluang usaha yang menghasilkan uang, serta berupaya menjadi inovatif, radikal, dan pengambil resiko. Wirausaha digital, menurut Susan 2017 di jurnalnya, adalah agen yang melakukan kegiatan komersial atau sosial baik pemerintah maupun industri yang menggunakan teknologi digital. Selamat datang Pak Suparman. Bisa mendengar suara saya, Pak? Oke, sambil kita lanjutkan. Bisa Pak? Oh ya. Jadi sewu sambil
Selamat datang, Pak Suparman. Ya, Pak. Mohon izin menyampaikan pengantar dulu, Pak, untuk kewirausahaan, Pak. Oke, saya lanjutkan. Negara Indonesia, khususnya di bidang teknologi informasi, memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang menjadi lebih besar lagi. Kita memiliki begitu banyak potensi seperti jumlah demografi penduduk yang besar, akses internet yang semakin mudah dan murah, serta penetrasi yang cukup tinggi. Jadi kita sekarang diuntungkan dengan modal yang ada di Indonesia ya Pak Bu ya. Jadi demografi penduduk yang besar, kemudian akses internet yang semakin mudah dan murah dan cepat dibandingkan 10 tahun yang lalu Pak Bu. Mungkin jaringan internet nggak seperti ini, WiFi di mana-mana, kemudian fiber optik juga udah fiber untuk to the home, udah di rumah rata-rata udah pakai fiber optik semua. Jadi kita dipermudah dengan teknologi tersebut. Perkembangan ini dimanfaatkan sebagai sebagian orang untuk terjun ke dalam bidang yang dikenal sebagai digital entrepreneur atau digipreneur. Menjadi seorang digital entrepreneur memang nggak mudah, karena harus menggabungkan pengetahuan mengenai wirausaha dan teknologi. Tapi banyak cara untuk mencari pengetahuan tersebut dengan teknologi yang ada saat ini. Jadi sekarang untuk menjadi wirausaha mudah, karena hampir setiap orang mengenal internet, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan mungkin di industri yang besar ya, industri yang relatif besar. Jadi memang selain Bapak Ibu, di bidang Bapak Ibu itu ada industri yang skala kecil, mikro, di situ banyak bermain ibu rumah tangga atau anak-anak kuliah sekarang sudah bermain menjadi wirausaha. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk ruang lingkup digipreneur, yang pertama adalah proses pengembangan wirausaha digital. Proses pengembangan wirausaha digital diawali dari tahap usaha pemula, startup, yang mengembangkan ide awal untuk mendapatkan hasil dari kerja kerasnya. Terdapat 3 tahap dalam pengembangan usaha digital, yaitu tahap pengembangan ide, kemudian pengembangan usaha pemula, selanjutnya manajemen usaha. Esensi dari wirausaha digital adalah pendiri usaha itu sendiri. Karena itu penting untuk mendapatkan tim pendiri usaha yang stabil dalam merintis usaha dengan tipikal percobaan trial error di tahap awal. Hal penting lainnya adalah jejaring dan modal sosial pebisnis. Jadi modal awal itu memang pertama foundernya. Sekarang banyak founder-founder muda yang relatif cepat ya, Bu ya, Pak, untuk membuat bisnisnya menggurita ya, karena terbantu oleh digital ini. Yang kedua, platform digital. Platform merupakan ruang digital yang menyediakan peluang usaha saling berhubungan, baik antara pebisnis maupun dengan pelanggan. Oke, Pak Suparman, monggo masuk lagi. Platform dapat dibagi kepada 3, yaitu platform inovasi, sebagaimana yang ditawarkan oleh Google. Platform transaksi, seperti retail atau permintaan pelayanan online, serta platform integrasi, yaitu gabungan platform inovasi dan transaksi. Kalau saya kecepatan,
bisa diingetin ya Pak Bu ya. Jadi kita rileks aja, kita diskusi aja, maksudnya nggak usah terlalu serius. Jadi kalau ada yang nggak jelas atau kecepatan, langsung aja. Diinterupsi aja nggak apa-apa, Pak. Bu. Kemudian kita masuk di sejarah Digipreneur. Sejarah Digipreneur terlahir karena fintech. Fintech itu adalah finansial teknologi. Fintech berpotensi ikut mengancam eksistensi perbankan. Nah, karena sekarang mungkin Bapak Ibu juga menggunakan OVO atau menggunakan GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain, itu termasuk fintech ya, Bapak Ibu ya. Istilah disrupsi pun mendadak populer sebagai penggambaran perubahan radikal proses bisnis dan luasnya dampak yang ditimbulkan oleh era revolusi industri 4.0. Digitalisasi ekonomi yang menjadi simbol revolusi industri 4.0 secara nyata menjadi ancaman bagi pelaku usaha yang tetap. Ya Bu, maaf ya Bu, ini anak saya. Ya, ayah lagi ngajar sama Bunda. Itu teman-temannya ayah. Ya? Ya? Sama Bunda dulu. Pintar. Dadah. Dadah. Ya. Maaf ya Bu ya, Pak. Ada interupsi sebentar itu. Ya, tidak apa-apa, Pak Bayu. Ya. Oke. Digitalisasi ekonomi yang menjadi simbol revolusi industri 4.0 yang kita alami sekarang ini, Bapak Ibu. Jadi Internet of Things, semuanya memakai internet, secara nyata menjadi ancaman bagi pelaku usaha yang tetap ngotot menjalankan dan mengelola bisnisnya dengan cara-cara konvensional. Ada 4 hal menarik yang perlu diketahui dan dioptimalkan oleh para wirausahawan berhubungan dengan industri 4.0. Apa saja Kak itu? Oke, di sini kita lihat yang pertama, mesin lama dan konektivitas cepat akan menghasilkan manfaat baru. Mesin skala industri adalah investasi besar bagi para wirausahawan dan produsen. Maka, zaman now memaksimalkan mesin dengan menghubungkan ke internet adalah langkah maju. Namun, dalam kenyataannya, banyak mesin yang dipakai dalam operasional wirausaha atau manufaktur masih belum terhubung dengan internet. Jadi memang mesin-mesin industri sekarang udah banyak yang terhubung dengan internet, mungkin pakai PLC atau pakai microcontroller. Jadi memang sudah ada kolaborasi. Jadi di sini poin pertama itu mesin lama plus konektivitas cepat. Artinya seperti itu. Kemudian yang kedua, standar terbuka akan menghasilkan ekonomi terbuka. Diperlukan inisiatif dan adaptasi dengan standar industri baru yang terbuka dan dikembangkan sendiri untuk pertukaran data dalam industri yang terhubung. Ini akan memungkinkan interaksi antara berbagai mitra dalam Internet of Things dan dalam industri 4.0. Kemudian yang ketiga, otomatisasi menghasilkan peluang kerja baru. Ada kemungkinan terjadi redistribusi tenaga kerja, yaitu membuka jalan bagi peluang kerja baru. Industri 4.0 membuka pintu untuk tenaga kerja baru terampil di bidang-bidang seperti teknik mekatronika, mekanik industri, dan teknik elektro untuk teknologi otomasi. Mungkin Bapak Ibu di sini juga ahli di bidang-bidang yang saya sebutkan tadi ya di atas ya, teknik mekatronika, mekanik industri, karena di sini kan udah senior-senior, jadi pengalamannya sudah nggak usah ditanyakan lagi ya, Pak Bu ya. Sedikit ngantuk apa membosankan?
Ya, terus saja Bapak. Oke, Saja. ya. Oke, lanjut ya Pak ya. Kemudian yang keempat adalah teknologi terhubung. Itu kemudahan dan efisiensi bagi konsumen. Jadi jelas ya, kalau teknologi terhubung, kemudahan yang kita dapat luar biasa. Inovasi dalam industri 4.0 berarti kualitas layanan dan produk yang lebih baik, penggunaan bahan yang lebih efisien, dan standar keamanan yang lebih baik. Inovasi ini bukan barang fiksi ilmiah, seperti di film-film. Mereka adalah realitas manufaktur modern saat ini, terlepas dari skala dan ukurannya. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu kita lihat di film, sekarang udah jadi kenyataan. Jadi memang industri 4.0 itu memang sudah masuk ya di kita ya, walaupun kebanyakan masih menggunakan industri 2.0 atau 3.0 banyak, karena memang untuk beralih semua ke industri 4.0 ya memang luar biasa ya, diperlukan modal, pemikiran, dan perubahan infrastruktur yang pasti akan terjadi. Oke, izin lanjut ya Pak, Bu. Teknologi yang muncul seperti kecerdasan buatan, AI itu Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Internet of Things mempercepat transformasi. Sementara teknologi dasar seperti manajemen data dan analitik diperlukan untuk menganalisis sejumlah besar data yang dihasilkan dari transformasi digital. Oke, cukup jelas. Bahasanya juga cukup bisa dimengerti. Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, itu terjadi di persimpangan orang, bisnis, dan teknologi, dan dipandu oleh strategi bisnis yang lebih luas. Sukses hadir ketika organisasi dapat secara efektif menggunakan data yang dibuat oleh atau melalui teknologi dengan cara yang memungkinkan perubahan bisnis terjadi secara dinamis. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau perlu kita diskusikan, monggo. Jadi kita rileks aja. Saya pengennya pelan-pelan, tetapi Bapak Ibu paham, kemudian ya insya Allah nilainya bisa baik semua di akhir semester, gitu kan Pak Bu? Ya, amin. Amin. Mudah-mudahan. Harapan saya juga kelasnya sukses, nilainya insya Allah baik-baik semua, karena saya juga perlu banyak berguru juga sama Bapak Ibu di sini ya, sudah malang melintang di bidangnya masing-masing. Mungkin kalau bisa bertemu suatu saat atau tatap muka, lebih enak ya Pak Bu ya. Pak Bayu, ada sedikit nih saya mau sharing. Boleh Pak, boleh. Iya, tadi Bapak menyinggung tentang triple helix ya. Saya sangat tertarik istilah. Ya. Jadi ada kolaborasi antara perguruan tinggi, kemudian industri, Ya. dan juga satu lagi tadi apa? Pengusaha ya. Iya Pak. Nah, kalau misalnya nih kita apa mungkin bisa diberikan contoh satu Pak yang kira-kira yang sekarang sedang dilaksanakan yang kolaborasi seperti ini, itu yang seperti apa Pak kira-kira yang paling apa potensial untuk dilakukan? Iya. Jadi kalau model triple helix ini kan pemodelan ya Pak. Jadi suatu pemodelan tuh didapat dari penelitian. Mungkin ini metode yang pernah dilakukan oleh seseorang dan dinamakan triple helix. Kalau di Indonesia sendiri sih, pemerintah, perguruan tinggi, serta industri sebenarnya
sudah ada yang terjadi kerjasama seperti itu, tapi masih skala mikro ya Bapak. Jadi saya pribadi ya belum pernah melihat yang nyata ya antara pemerintah, perguruan tinggi, setelah industri. Kalau di luar mungkin sudah sangat hal yang wajar Pak. Jadi industri sama perguruan tinggi itu kerjasama. Jadi untuk penelitian segala macam mereka nggak perlu riset lagi di industri karena mungkin ini ya Pak Bayu ya, mungkin ya, yang bisa kita jadikan contoh yang sekarang ini yang lagi rame ini mungkin hasil penelitian yang diciptakan oleh UGM kemarin ya, Genus itu kan, itu juga termasuk kolaborasi ya, mungkin bisa kita masukkan sebagai salah satu contoh triple helix ya antara pemerintah, betul. Universitas, perguruan tinggi dalam hal ini, dan juga tentunya industri. Karena ini kan akhirnya digandeng semua ya Pak. Iya, betul. Itu yang saya juga tertarik itu tinggal bagaimana untuk mengakselerasikan ya, artinya biar ada percepatan, artinya memang selain produk ini bisa diterima nantinya dan bisa mengcover ya ketika orang apa istilahnya bisa segera di-spread atau disebarkan. Ya. Gitu ya mungkin Pak. Betul Pak. Jadi memang karena era pandemi ini ya Pak ya, semua jadi work from home, tingkat trust kepercayaan terhadap universitas mungkin sekarang lebih tinggi ya dibandingkan sebelumnya. Jadi yang sebelumnya tuh nggak mau universitas punya produk, industri atau pemerintah kurang bisa menerima karena sekarang eranya seperti ini mungkin terjadi pergeseran ya Pak. Jadi saya juga merasa senang ya, artinya dari produk universitas kok bisa masuk ke industri atau ke pemerintah. Jadi kan itu ya nggak banyak lah seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti Universitas Maritim AMNI juga bisa seperti itu ya, Pak. Amin, Jadi Pak. mungkin Amin. nanti Ya. mungkin kita bisa riset, penelitian, kira-kira apa sih yang bisa kita upayakan sehingga kita bisa membuat sebuah produk yang bisa bermanfaat, yang bisa dinikmati bersama nantinya. Betul, Terima Pak. kasih Pak Bayu. Mungkin yang lain ada yang mau sharing juga. Iya, monggo, nggak apa-apa kita. Jadi kalau mata kuliah kewirausahaan itu kan kalau kewirausahaan yang lama, itu kan memang terlalu teoritis ya Bapak Ibu ya. Jadi ini coba saya sajikan sedikit, ya nggak terlalu modern sih, sedikit berbeda dengan kewirausahaan tempo dulu. Nanti Bapak Ibu juga udah berpengalaman kan, jadi kalau masuk terlalu teoritis juga bosan nanti. Betul. Iya, jadi kita coba kita ke arah yang era-era sekarang aja, jadi biar nggak terlalu membosankan. Oke, kalau belum ada diskusi lagi, mungkin sekian dulu perkuliahan hari ini, Bapak Ibu. Nanti modulnya saya kirimkan di grup. Kemudian perkuliahan ini saya record, nanti saya posting juga di YouTube. Jadi biar Bapak Ibu suatu saat kalau berhalangan hadir, saya kalau absen kan fleksibel ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tahu kondisi di lapangan seperti apa. Kalau memang nggak memungkinkan untuk masuk ke Zoom juga nggak apa-apa. Artinya saya fleksibel. Kita di sini saling membantu. Nanti saya record. Jadi setiap pertemuan insya Allah nanti saya simpan ya. Saya simpan buat kalau ada teman-teman yang misal pertemuan keberapa berhalangan, jadi nggak masalah, bisa putar lagi. Dan modul kuliah nanti tiap akhir perkuliahan nanti saya kirimkan di grup. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Ya, mungkin nggak ada diskusi lagi, Bapak Ibu. Kalau saya kelihatannya ngikut aja Pak Sudono. Oh iya, ya Pak. Iya. Kebetulan lagi tugas juga. Oh iya, iya Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi Mohon tahu. nggak apa-apa Pak. Apa maksudnya? Saya mengapresiasi gitu loh. Maksudnya kalau ada Bapak Ibu memang lagi berhalangan, nggak apa-apa. Jadi nanti saya save videonya. Jadi nanti bisa dilihat di waktu yang senggang. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin sekian dulu Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga semua diberi kesempatan. Kita bisa ya diberi kelancaran, bisa ketemu lagi minggu depan dengan kondisi yang jauh lebih baik. Oke. Terima kasih semuanya. Saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Mas Pak. Gembong, Mbak Ya, Omin. makasih Pak Bu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Bu. Ya, ya. Saya izin keluar dulu ya Pak Bu ya. Iya. Ya. Sudah saya jalankan.